GKE dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita bersekutu dalam ibadah minggu United Evangelical Mission atau disingkat dengan UEM. Ibadah perayaan yang menyatukan kita, gereja-gereja di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Jerman, untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dan keluarga besar Allah. UEM Sunday ini diperingati 1 minggu sebelum GKE memasuki pengucapan syukur 188 tahun Evangelion memberkati Borneo. Diawali oleh kedatangan seorang misionaris dari misi Barmen, yaitu Johann Hendrik Bernstein, yang melintasi perjalanan Samudra Raya. Ia berjumpa dengan Ambu, pemuda Dayak di Lewu, Sungai Apui pada tanggal 15 Juli 1835. Kini kita berada pada seperempat abad ke-21, abad teknologi digital, abad komunikasi jarak jauh nirkabel. Abad ke-19 dan abad-abad sebelumnya adalah abad gereja barat mengirim utusan Evangelion ke negeri-negeri yang jauh, termasuk ke tanah Kalimantan di mana GKE melayani. UEM bukan misi yang mengulangi abad ke-19 dan sebelumnya. Ini adalah abad setiap anggota gereja merupakan utusan Evangelion Kristus untuk sesamanya. UEM Sunday mengisyaratkan bahwa tidak cukup kita hanya menjadi warga GKE yang setia. Masing-masing kita adalah utusan Evangelion di zaman teknologi maju ini. Yesus Kristus mengamanatkan, beritakanlah Evangelion Kristus ke seluruh dunia. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Dengan teknologi maju, masing-masing kita bisa menjelajah dan melayani seluruh bumi. Kita adalah utusan Kristus untuk menebar kasih Allah kepada semua orang yang diwujudkan melalui persembahan khusus untuk mendukung misi sosial kemanusiaan global melalui United Action Soli Deo Gloria. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Kristus. Sebelum menaikkan pujian atas kemuliaan Tuhan, kita masuk dalam saat teduh.
Mari kita berdiri dan menghadap hadirat Allah dengan pujian, muliakanlah Allah Bapa. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan dan pengharapan kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Haleluya. Seluruh ciptaan yang ada, baik tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan Allah sebagai satu keluarga yang hidup saling ketergantungan, saling menjaga, dan memberi diri untuk kelangsungan dan indahnya kehidupan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sungguh mulia dan terhormat seperti Dia. Tiada Allah lain di jagat raya ini yang mau membuat manusia mulia dan terhormat seperti dirinya. Allah menginginkan agar kita memancarkan kemuliaan dan kehormatannya dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kita setiap hari. Maka jiwaku pun memujimu,
memberkati kita manusia dan berfirman kepadanya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan, jika Tuhan sudah menciptakan kehidupan dengan begitu baik dan sempurna, apakah yang telah kita lakukan sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia dalam merawat dan memelihara kehidupan, serta menjaga lingkungan agar tetap baik? Ataukah kita justru ikut andil dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan kita pribadi tanpa peduli dengan sesama? Apakah kita sungguh-sungguh memelihara alam ini secara bertanggung jawab dan ambil bagian dalam membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjadi orang terdepan dalam menghadang setiap gerakan aksi perusakan lingkungan? Jika kita masih egois dan tidak peduli dengan ciptaan Allah di sekitar kita, maka marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah gagal dan tidak setia terhadap Engkau. Kadang kami sengaja melakukan yang tidak Tuhan kehendaki dan bahkan melupakan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Kadang kami juga melupakan tanggung jawab dan kelestarian alam ciptaan-Mu, oh Tuhan. Kasihanilah kami, oh Kristus, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami juga telah gagal mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami cenderung hanya mementingkan diri kami sendiri, mengutamakan keselamatan kami sendiri tanpa peduli akan kerusakan lingkungan yang bisa mengancam kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami sering gagal di dalam tugas, pelayanan, dan pekerjaan kami. Kami lupa akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu merawat dan mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami lebih banyak memakai waktu sia-sia dan tidak berguna, sehingga kami sendiri yang rugi. Oh Tuhan, kasihani kami. Oh Kristus,
kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, sungguh kami mengaku bahwa kami terlalu khawatir akan hidup dan masa depan kami. Kami tamak, loba, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras kekayaan alam yang ada, tanpa peduli akan kehidupan anak cucu kami ke depan. Kami lupa akan kuasa Tuhan sebagai pencipta yang sanggup memelihara seluruh ciptaan yang ada. Oh Tuhan, kasihani kami. Oh Kristus, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, ajarilah kami agar tetap setia dan mengasihi Tuhan, taat akan perintah Tuhan saja. Mampukan juga kami untuk mengasihi sesama dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdiri dan mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan atau pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dengan perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang terakhir yang ke-9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba kita pada persembahan syukur yang pertama. Pengantar persembahan, Allah menggenggam kita dalam cinta kasih, segala kebutuhan kita sediakan. Di dalam ibadah ini, mari kita persembahkan kehidupan dengan segala yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukankah pintu hari kami, bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan.
kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, mari bersama kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami puji sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas nyatanya kebaikan-Mu yang senantiasa boleh terjadi melingkupi hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Terbukti nyata pada saat ini kembali kami boleh melaksanakan bakti kami. Kami bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan nyatanya dalam peribadatan kami pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau mencari sekiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau membaca, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas, tapi kami meyakini dalam iman kami ya Tuhan, ketika Tuhan yang menolong, ketika Tuhan yang memampukan, ketika kami berolehkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kami akan berolehkan pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan nyata ya Tuhan, firman-Mu ini tidak hanya menjadi kesukaan untuk kami dengar-dengaran saja, tetapi benar boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami, menjadi sikap hidup kami sebagai dasar bagi kami melakukan setiap hal di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami dapat layak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati keberadaan sidang jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Karena pada saat ini dalam pertolongan lingkupan daripada Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sesuai dengan Almanak Nas GKE, Nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini, diambil daripada kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-26.
Dalam pembacaan firman Tuhan ini nanti saya meminta bantuan daripada Bapak Ibu Jemaat. Kita dapat membacakan firman ini secara bergantian. Saya akan bacakan setiap ayat ganjil dan silakan nanti kepada jemaat membacakan setiap ayatnya yang genap bagi kita. Kita mulai membaca. Jadi Yohanes 17:9 hingga ayatnya yang ke-26. Dengan judul perikop nas, doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Boleh dalam keadaan yang baik, boleh dalam keadaan yang luar biasa, semata-mata karena Tuhan yang boleh menyertai hidup dan kehidupan kita. Amin. Ya, sedikit memperkenalkan diri, perkenalkan nama saja. Perkenalkan, nama saya Pendeta Reoni Septeria, bisa dipanggil Pendeta Rere. Saya dari Jemaat GKE Tahai Raya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu jemaat ada main-main ke arah sana bisa singgah, saya di Nyaru Menteng. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Nasi menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini seperti yang telah bersama kita bacakan baru saja, yakni daripada Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-26, seperti layaknya judul perikop nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini berisikan doa daripada Yesus kepada murid-muridnya. Doa daripada Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes ini tercatat lengkap isi daripada doa Yesus kepada para murid. Nah, di dalam doa Yesus pada saat ini, di dalam nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini, beberapa minggu yang lalu dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 sudah direnungkan dalam ibadah minggu. Di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, apabila kita perhatikan di dalam nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini, dalam perikop ini, ayat 1 hingga yang ke-5 adalah doa daripada Yesus Kristus bagi dirinya sendiri. Doa daripada Yesus Kristus bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus berseru dalam doanya kepada Bapanya di sorga agar ia dipermuliakan sehingga melaluinya Bapa juga dipermuliakan. Dalam doa Tuhan Yesus di dalam ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5, ia menaikkan sebuah permohonan yang berisikan sebuah harapan kepada Allah dalam kemanusiaannya pada saat itu. Mengapa saya mengatakan dalam kemanusiaannya? Sebelum Yesus menggenapi, yaitu nyatanya penderitaan, pengadilan, dan akhirnya kematian. Sebelum Yesus pada saat itu dalam kemanusiaannya, ia dalam seruan, dalam permohonan doanya, ia memohon kepada Tuhan agar ia mampu menjalani proses penderitaan yang akan ia alami. Dalam doanya untuk dirinya pada saat itu, agar dia dimampukan untuk dapat melewati proses demi proses untuk menggenapi apa yang menjadi tugasnya ketika ia boleh datang di dunia untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Kemudian Bapak Ibu Jemaat, dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-26, termasuk nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah doa yang berasal daripada Tuhan Yesus yang diperuntukkan kepada para murid dan juga orang-orang percaya yang adalah buah, yang adalah hasil daripada penginjilan yang dilakukan daripada para murid itu sendiri di dalam keberadaan mereka. Tuhan Yesus kembali di dalam doanya meminta kepada Bapanya di sorga supaya para murid yang akan ditinggalkannya pada saat itu menjadi satu sama halnya seperti Yesus dan Bapanya yang ada di sorga yang adalah satu. Doa ini menunjukkan kecintaan daripada Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Secara khusus ia memohon hikmat persatuan di antara murid-muridnya, kesatuan di antara para murid-muridnya. Tentu doa Yesus, doa memohon kesatuan di dalam keberadaan murid-murid ini ada hal yang melatar belakanginya. Di dalam keberadaan para murid pada saat itu, ketika mereka akan ditinggalkan daripada Yesus, Yesus menyadari benar akan keterbatasan para murid. Yesus menyadari keterbatasan para murid, bukan hal yang mudah bagi mereka terus menjalankan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi misi mereka kelak. Di dalam keberadaan para murid tentunya mereka memiliki keinginan. Tentunya mereka memiliki nyatanya ambisi, tentunya juga ada ego yang mungkin saja ada di dalam keberadaan para murid pada saat itu. Dan latar belakang ini jauh daripada namanya kesatuan bisa saja membuat para murid pada saat itu justru tidak bersatu, tetapi sebaliknya mengalami perpecahan di dalam keberadaan mereka. Karena itu doa Yesus bagi para murid adalah doa pengharapan dan permohonannya agar para murid terjaga, agar para murid senantiasa boleh memelihara semangat kesatuan, kebersamaan dalam perutusan mereka. Ia tidak menginginkan para murid pada saat itu terpecahkan ketika sudah tidak lagi bersama-sama dengannya, tetapi ia menginginkan para murid dikuduskan dalam kebenaran iman yang selalu membangun kesatuan dalam perutusan mereka. Karena kesatuanlah yang memampukan mereka untuk dapat menjalani perutusan mereka, tantangan, rintangan, pelayanan, pemberitaan Injil yang akan mereka laksanakan di dalam keberadaan mereka. Hanya dengan adanya kesatuanlah yang akan memampukan para murid untuk saling membantu. Hanya dengan kesatuanlah dapat
membantu para murid di dalam keberadaan mereka saling menguatkan di dalam masa-masa sulit yang pasti akan terjadi ketika mereka mewartakan Injil di dalam keberadaan mereka. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk keberadaan, untuk kehidupan kita pada saat ini, ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, dari doa Yesus ini setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk pernyataan sikap dan tindakan hidup kita sebagai orang percaya. Setidaknya ada dua hal yang saya petik daripada nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ini adalah doa Yesus. Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan bahwa ia yang sebagai Tuhan sekalipun ia berdoa. Ia berdoa, ia menaikkan harapannya, ia menaikkan permohonannya kepada Tuhan di dalam keberadaannya pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan daripada Yesus, apa yang dikerjakan daripada Yesus di dalam nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah nyatanya arahan juga bagi kita sebagai orang percaya, tuntunan bagi kita sebagai orang percaya, agar di dalam keberadaan kita pun memiliki sikap dan tindakan hidup sebagai orang percaya yang mau tekun di dalam doa, yang mau juga berseru, yang mau juga memohon, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, daripada doa Yesus ini ada sifat doa juga yang harus kita miliki di dalam keberadaan kita. Ada sifat doa juga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pada saat itu dikatakan sebelumnya doa ini ia naikkan sebelum ia diadili, sebelum ia ditangkap. Nah, di dalam keberadaan daripada Tuhan Yesus tentunya ini bukanlah keadaan yang aman-aman saja, bukanlah keadaan yang menyenangkan untuk diterima daripada Yesus pada saat itu apabila kita hubungkan dengan perasaan kita sebagai manusia. Tetapi di dalam keberadaan Yesus, ia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa daripada Yesus, ia tidak meminta untuk dihindarkan daripada masalah, daripada pergumulan, daripada nyatanya rintangan yang akan ia alami di dalam keberadaannya. Tetapi dalam doa Yesus, ia meminta kepada Tuhan untuk dimampukan. Ia meminta, ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia di dalam keberadaannya. Tuhan yang akan, Allah yang akan memampukan ia di dalam keberadaannya. Ia mau berjalan dalam kehendak daripada Allah pada saat itu. Nah, lebih lagi di dalam keberadaan kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, ya meskipun kita adalah orang percaya, meskipun kita sedari kecil ya sudah belajar akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sudah membaca Alkitab mungkin dari Kejadian sampai Wahyu sudah kita baca semua. Ya di dalam doa kita terkadang kita bernegosiasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita yang menjadi doa kita adalah Tuhan, haruslah jadi apa yang saya inginkan. Ini adalah hal yang keliru, ini adalah hal yang salah apabila terjadi di dalam kehidupan kita. Ya doa kita adalah bentuk kita mau dibentuk, mau percaya akan rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam doa kita, kita meminta Tuhan yang memampukan, bukan meminta Tuhan menghapuskan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang pertama yang bisa kita petik daripada nas pemberitaan firman Tuhan kita daripada doa Yesus ini. Kemudian hal yang kedua ialah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendoakan para murid, berarti ini juga mau mengarahkan dalam keberadaan kita. Yesus tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi ia mendoakan para murid. Ini juga membawa kita kepada pemahaman di dalam keberadaan kita pada saat ini, betapa pentingnya orang percaya saling mendoakan. Betapa pentingnya orang percaya saling mendoakan sebagai wujud nyata bahwa kita mau menyatakan kesatuan dalam kasih. Dan juga doa Yesus di dalam nas pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini bukan hanya tertuju kepada para murid dan orang percaya yang boleh ada pada saat itu. Tetapi doa ini juga adalah doa yang dinaikkan Tuhan untuk kita, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga untuk saya pada saat ini.
Tuhan Yesus menginginkan agar di dalam keberadaan setiap orang percaya, yaitu kita yang boleh ada pada saat ini juga, untuk hidup dalam persatuan, bukan hidup dalam perpecahan, bukan hidup saling membelakangi, bukan hidup saling menolak, bukan hidup saling mendorong untuk hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita pun layaknya para murid, kita memiliki ego, kita memiliki ambisi, kita memiliki banyak keinginan. Tidak mudah bagi kita untuk mewujudkan adanya kesatuan ini. Ego, ambisi, keinginan kita bisa saja merusak kehidupan bersama kita, kesatuan kita, sesama kita sebagai orang percaya. Tetapi melalui doa Tuhan Yesus pada saat ini, yang menjadi penting bagi kita adalah menyadari bahwa apa yang diinginkan daripada Tuhan, yaitu bagaimana kita dapat mewujudkan hidup dalam kasih di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya kita dapat hidup dalam kasih, dalam kesatuan, di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, itu kembali kepada diri kita masing-masing kembali. Ya, di dalam keberadaan kita, jangan pernah berhenti untuk menata kehidupan sesuai kehendak Tuhan, untuk menjaga tutur kata kita, untuk menjaga sikap kita, menjauhkan diri dari segala tindakan yang memicu perpecahan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun di dalam kehidupan kita sebagai sesama orang percaya tidak ada yang sama, kita berbeda-beda dalam pemahaman, dalam pengertian, dalam banyak hal. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah. Tetapi perbedaan ada agar kita tetap bisa saling menghormati, bisa saling menghargai satu dengan yang lain di dalam keberadaan kita. Maka dengan demikian doa Yesus akan menjadi nyata atas kehidupan kita. Dan kita pun akan diberkati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biar senantiasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita dapat menyatakan hidup yang mau sebagai menyatakan hidup sebagai orang percaya yang taat dalam doa, layaknya apa yang telah dinyatakan daripada Tuhan Yesus. Amin untuk firman-Nya. Kita ambil saat teduh sejenak. Bersama kita akan mendengarkan puji-pujian dari dari petugas yang boleh bertugas pada hari ini. Waktu dan tempat diberikan.
Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bertekad untuk memberikan hidup kami menjadi penolong dan berkat bagi sesama kami, dan peduli terhadap seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mau lingkungan kami bersih dan asri, nyaman untuk ditempati dan terhindar dari segala bencana alam. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam mengelola alam ini. Kami rindu untuk hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan, kami bertekad untuk berlaku sebagai tubuh Kristus yang peduli akan alam semesta dan menciptakan peluang hidup bagi sesama kami. Membuat hidup mereka mulia dan terhormat, seperti Engkau menciptakan kami mulia dan terhormat, seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar, begitu juga dengan mereka, seluruh para pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku mereka baik dan perkataan mereka pun benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jagalah agar tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan berduka cita, agar mereka sehat dan kuat kembali, dapat datang mengikuti ibadah minggu. Engkau menjaga dan menguatkan para janda duda, orang miskin, anak jalanan, dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dari semua yang terlantar. Berkati juga negara dan pemimpin kami agar berjalan dengan baik supaya hidup kami selalu damai. Berkati pula pekabar Injil baik di negara kami maupun di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga seluruh warga jemaat-Mu yang boleh ada di tempat ini, agar perilaku kami sesuai dengan ajaran-Mu, demikian juga iman kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaan-Mu di sorga karena Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan, apa yang boleh menjadi tutur kata kami, apa yang boleh menjadi tindakan, apa yang boleh menjadi perbuatan kami, itu boleh senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami menyatakan hidup yang layak, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk keberadaan jemaat-Mu yang boleh ada di tempat ini ya Tuhan, biar senantiasa lawatan pemeliharaan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan jemaat yang boleh ada di tempat ini. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, tentu banyak hal yang menjadi harapan kami, tentu ada banyak hal yang menjadi keinginan kami, ada banyak hal yang juga yang kami rencanakan, kami kerjakan, tanpa campur tangan yang berasal daripada Tuhan. Sebagai manusia kami lemah, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Maka daripada itu pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhan, segala sesuatu yang baik itu boleh menjadi bagian kami sebagai orang-orang yang percaya. Biar di dalam setiap kehidupan pribadi, biar di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, kasih kebaikan Tuhan boleh nyata terjadi. Biar ya Tuhan nyata keberadaan kami boleh senantiasa menyatakan kasih, yang mau saling mengasihi, yang mau saling melengkapi, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biar di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak boleh senantiasa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, usaha dan pekerjaan kami Tuhan Engkau berkati. Kami yakini dan percaya dalam iman kami ya Tuhan, tidak ada jerih lelah keringat kami yang menjadi sia-sia. Ketika kami mengupayakan, ketika kami mengusahakan segala sesuatunya dengan menyerahkan juga kepada Tuhan, maka kami pun akan diberkati di dalam kehidupan kami. Dan ingatkan kami ya Tuhan, tuntun bimbing kami, ketika kami diberkati daripada Tuhan, kami pun boleh menyatakan hidup yang juga boleh menjadi berkat bagi sesama untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk peribadatan kami pada saat ini yang boleh disertai daripada Tuhan. Biar untuk keberadaan kami sepanjang 1 minggu ke depan, lawatan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan, perlindungan Tuhan boleh senantiasa nyata melingkupi hidup dan kehidupan kami.
Dan pada saat ini juga ya Tuhan, untuk keberadaan daripada setiap orang yang boleh mengambil peran tugas dalam ibadah pada saat ini, penatua, diakon, song leader, pemain musik, tim multimedia, dan operator sound system, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini benar karena kami memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kembali ya Tuhan di dalam kehidupan kami pun, Tuhan Engkau yang sertai, Tuhan Engkau yang boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sungguh banyak hal yang ingin kami minta juga serukan, tetapi kami yakini dan percaya apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan jadikan, itu adalah yang terbaik bagi kami sebagai orang percaya. Ini doa dan seruan kami, ini segenap kehidupan kami yang kembali kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah kuasa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Sidang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang persembahan syukur kita yang kedua untuk kita semua. Bila kulihat bintang kemerapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus, maka jiwa memujimu.
Pada hari Minggu 18 Juni 2023 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perayaan Pengucapan Syukur 188 tahun dan Pekabaran Injil GKI. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama dengan Sensura Morum. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda materai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Allah menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama baik orang dewasa maupun anak-anak untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang percaya. Kita harus memahami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu. Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Mari kita ambil saat teduh sejenak. Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjamaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya dan memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera? Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 mendatang. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, dipersilakan duduk mengambil saat teduh dalam doa pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan